Halo guys, selamat datang kembali. Nah, hari ini tanggal 8 Mei ya, sudah lewat jam 12 malam. Seperti biasa kita akan membahas tentang analisa pergerakan IHSG selama seminggu ke depan. Nah, sebelum memulai analisa, saya ingin sedikit sharing ya, di mana saya beberapa saat yang lalu itu pernah membeli suatu saham. Yang pertama saya berniat untuk investasi ya. Jadi untuk jangka panjang. Karena apa? Karena saya melihat secara laporan keuangan itu eh, book value-nya murah banget, terus dia juga profit segala macam. Jadi saya beli untuk tujuan jangka panjang. Namun beberapa saat yang lalu saya itu cut loss ya. Saya cut loss saham tersebut karena saya mendapat info bahwa ternyata emitennya di belakangnya itu kurang bagus lah. Jadi saya nggak bisa sebut nama emitennya karena ada beberapa hal yang tidak terstatement ya di laporan keuangannya. Ceritanya si emiten ini itu saya mendapat info bahwa sebenarnya emiten ini itu sama dengan salah satu emiten yang sudah ada di bursa dan sekarang harga sahamnya itu hancur gitu loh. Jadi dia membuat perusahaan yang baru di mana sebenarnya perusahaan yang baru ini sama dengan perusahaan yang lama yang sudah hancur harga sahamnya. Nah, pertama saya nggak percaya, masa sih ada seperti itu, di mana laporan keuangan segala macam itu kalau saya perhatikan itu tidak terdeteksi sama sekali ya. Nah, terus karena saya penasaran dan kebetulan waktu saya mendapat info itu saya sudah masuk uang cukup banyak ya di emiten tersebut. Akhirnya saya mencari-cari di Google ya. Nah, saya mencari di Google dan ketemu salah satu pegawainya, mantan pegawai. Ketemu nomornya salah satu mantan pegawainya. Singkat kata, sebelum saya memutuskan menjual itu beberapa bulan lalu, itu saya kontak ke mantan pegawainya dan itu via Facebook ya. Terus ternyata dibales chattingan saya. Nah, singkat kata saya bercerita, saya chatting, saya bilang bahwa saya ini adalah investor dari perusahaan ini. Nah, saya mendapat kabar seperti ini segala macam. Terus saya tanya, apakah memang benar ada korelasi atau kaitan antara si emiten A dengan emiten B? Terus ternyata sang mantan anak buahnya itu, mantan karyawannya itu bilang, oh, emiten A sama emiten B itu orangnya di belakangnya itu ya sama, itu aja. Ya itu aja. Wah, dengar berita itu saya langsung cut loss semua saham yang sebenarnya saya pergunakan untuk investasi jangka panjang ya. Jadi waktu itu saya cut loss semua. Sesudah kayak cut loss saya nggak perhatikan kan saham itu. Nah, saya nggak perhatikan hingga di minggu ini itu saya lihat loh ternyata kok saham itu sudah disuspend gitu loh. Sudah disuspend karena ada berita gagal bayar atau kredit macet ya dari pembayaran MTN. Nah, karena hal itu akhirnya saya merasa bersyukur sekali di mana ya walaupun cut loss nggak masalah ya daripada uangnya kita kan nggak tahu kalau disuspend itu sampai berapa lama ya Kak. Apalagi kalau ada kasus yang gagal bayar MTN. Nah, itu mungkin pembelajaran juga ya untuk teman-teman. Jadi kita nggak bisa untuk investasi jangka panjang itu hanya melihat laporan keuangan tanpa mendalami manajemennya siapa. Terus kita harus benar-benar korek-korek info. Bayangkan itu kalau sampai saya biarkan saya hanya percaya dengan laporan keuangannya saja. Ternyata dalamnya itu kurang begitu bagus. Wah, berbahaya sekali. Bisa-bisa uang saya ikut kena suspend dan nggak bisa saya cairkan. Oke, sekarang saya akan masuk ke analisa market ya, di mana IHSG hari Jumat kemarin ditutup minus 0,7% di angka 5928. Waktu awal sesi dia sempat naik ya, ternyata closingnya buruk sekali, dia ditutup minus seperti ini. Dan kalau kita lihat chartingnya selama satu minggu kemarin, IHSG ini cenderung untuk turun ya. Seperti ini, kita bisa melihat dari grafiknya. Bagaimana dengan asing? Asing sendiri masuk sebanyak 75M. Nah, sebelum sesi closing itu asing sebenarnya masih net sell ya. Ternyata waktu sesi closingnya asing membeli menjadi net buy 75M. Untuk satu minggu ini asing masuk sebanyak 881 miliar. Cukup banyak ya. Hampir 1 triliun. Ini merupakan salah satu
asing masuknya asing yang terbanyak dalam beberapa periode kemarin. Kemarin kan jualan terus ya. Sekarang ini di minggu kemarin ini dia masuk hampir 1 triliun. Nah, sekarang saya akan bahas secara makronya dulu, di mana kalau kita perhatikan data GDP itu kan sudah keluar ya, di mana Indonesia masih masuk dalam zona resesi, masih minus ya. Cuman minusnya tuh nggak separah kalau kita bandingkan dengan kuartal 4 2020. Seperti itu. Di Amerika pun sudah lolos dari resesi, dia sudah positif untuk GDP-nya. Kemudian kalau kita amati dengan pergerakan harga saham batu bara, di mana masih stabil di angka 93 ya. Artinya masih di atas 90-an ini. Harga batu baranya juga masih stabil. Terus harga nikel itu juga mulai naik. Jadi komoditas ini harganya berangsur naik semua. Nah, biasanya pemulihan ekonomi itu dimulai dengan pemulihan harga komoditas terutama untuk energi ya. Ada batu bara, minyak, segala macam. Seperti itu. Oke, berikutnya saya akan masuk ke ini sedikit chart dari IHSG, di mana IHSG masih sideways saja, belum ada pergerakan ya yang signifikan. Dia masih berusaha masuk ke level 6000 lagi, menjebol level 6000 lagi, level psikologisnya. Nah, saya akan masuk ke ini ya, analisa sahamnya. Minggu lalu hanya ada 3 saham yang sesuai dengan analisa BNF ya, di mana INPS, BNBA, dan KJEN. Namun dari 3 saham ini tidak semua itu liquid. Jadi ada beberapa saham kayak KJEN ini transaksinya sangat kecil ya. Jadi kita nggak bisa menjadikan patokan. Dari 3 saham ini, satu gagal rebound INPS, BNBA ini sempat berhasil rebound di hari kedua dan keempat ya. Kalau bisa dimanfaatkan untuk scalping ya, untuk metode BNF, bukan untuk hold. Terus yang untuk KJEN ini saya nggak terlalu anggap karena volume perdagangannya itu kecil sekali. Ini ya, yang saya maksud volume perdagangan itu seperti ini. Nah, satu hari transaksinya cuma 9,6 juta, bahkan highest-nya sempat 680 ya, dengan volume kecil ini. Jadi saya nggak terlalu masukkan lah untuk KJEN. Terus untuk technical and broker summary, Adro masih sideways ya, nggak kemana-mana, 1185 kalau nggak salah terakhir close-nya. Pakuwon malah turun, Tebik juga downtrend. Nah, friend ini yang menarik ya, dimana minggu lalu di friend warannya itu di 34, terus sekarang closingnya itu di angka 41. Jadi kenaikannya cukup signifikan ya, hampir 20% lebih ya. Seperti itu. Terus PTBA juga mengalami penurunan, Medco dia naik, MDKA sideways, dan terakhir Antam ya. Antam mengalami kenaikan dari 2490, sekarang Antam ada di level 2620. Oke, untuk per tanggal 7 Mei, hari Jumat ini, saya ada analisa BNF lagi, di mana thresholdnya ini sudah nggak terlalu besar ya. Jadi artinya penurunan saham-saham dari SMA 25 ini sudah nggak terlalu banyak. Seperti itu. Ini kita bisa melihat paling besar itu thresholdnya itu cuma INPS, itu 25,6%. Nah, di mana di minggu lalu dia gagal rebound ya, INPS ini. Sekarang di level 1280 dengan 25,6. Terus kalau dari saham-saham ini ada ZYRX, Wismilak, WIM, INPS, ada BNBA masih masuk lagi. Terus terakhir ABA ya. Nah, ini persentasenya nggak terlalu besar ya, cuman berapa persen nih? 11%, 17%, paling besar 25 dan 24. BNBA di 785. Cuman yang saya highlight, yang menarik adalah ini ya, masuknya salah satu saham yang cukup banyak kenaikannya, yaitu Wismilak ya. Dia sudah thresholdnya menyentuh 17,8%. Nah, ini mungkin bisa kita perhatikan kalau ada sontekan ya. Terus next saya akan membahas ya, dari sisi saham-saham pilihan berdasarkan technical and broker ya. Yang pertama itu ada Antam. Nah, di sini kita lihat di mana. Oke, Antam ada akumulasi, big akumulasi dari CS ya, Credit Suisse di hari Jumat kemarin 45 miliar, cukup besar sekali. Nah, kita bisa lihat foreign-nya itu juga masuk terus ya. Dan dia sudah uptrend melewati ini, resisten ini dia sudah kejebol, dan dia sekarang ada di sini. Dia lagi uptrend naik.
Ada big akumulasi dengan target di 2880. Nah, kan di awal saya tadi ada bilang bahwa nikel pun ada mengalami kenaikannya. Jadi ini mendongkrak harga saham dari Antam dan apa satunya? Inco. Antam dan Inco. Kalau kita lihat chartnya sama-sama naik ya, Antam Inco sama-sama big akumulasi ini, sama-sama uptrend. Oke, berikutnya ada Medco. Medco ya. Medco masih statusnya uptrend, ada big accumulation. Nah, di sini lah dia masih polanya uptrend ya, sudah habis golden cross di sini. Big accumulation dengan JP Morgan ya, BK nomor 1. Kalau coba kita lihat summary-nya selama 1 minggu. Wah, broker sama ada aset ya. Aset ini Sukor Sekuritas, yang buang barang YP. YP itu adalah Mirai. YP dan CC. CC ini Mandiri ya. Aset terus. Nah, secara chartingnya dia masih cenderung untuk melanjutkan penguatan atau uptrend. Target terdekat dari Medco ada di level 725. Oke, next ada warrennya, Friend Warren. Nah, ini saya masih melihat ini ada potensi menarik ya. Kenapa? Karena sekarang sudah nggak bisa nih kita untuk tebus strike-nya, kan sudah habis periodenya. Dimana biasanya kalau sudah habis, nah kalau memang barang ini lagi dicari, maka ini sudah saatnya si big player itu untuk menaikkan harga. Seperti itu. Tapi teman-teman jangan terlalu euforia ya dengan kenaikan si Warren ini, karena masih ada juga potensi untuk di-dump. Karena kenaikannya sudah cukup banyak, 20% lebih dari minggu lalu ya. Jadi terus pantau, jangan miss ya untuk saham si Friend Warren-nya. Jangan lupa Warren Friend ada 2 jenis, Friend Strip W dan Friend Strip W2. Yang saya maksud di sini adalah W2-nya. Kalau ini terus naik, maka juga akan berimplikasi ke saham induknya, yaitu Friend. Saham Friend sendiri masih belum mengalami penguatan ya. Nah, coba saya lihat. Nah, ini malah cenderung turun ya. Jadi kita melihat pergerakan dulu dari Friend W2-nya. Kalau dia cenderung naik, maka teman-teman boleh mempertimbangkan untuk membeli saham induknya, Friend. Nah, semua video ini tidak ada ajakan untuk membeli atau menjual ya. Jadi cuma murni analisa dari saya. Semua resiko kembali ada di tangan masing-masing investor. Next saya akan melihat SMDR ya. Di mana SMDR ini laporan keuangannya yang sudah dirilis itu moncer sekali. Nah, secara teknikal dia juga uptrend banget. Terus ada broker summary-nya small accumulation ya. Dia all time high. Dia break all time high ya, ini di 3 candle-nya. Cuma mungkin untuk saham-saham seperti ini akan ada sedikit koreksi, itu biasanya itu akan ada ya. Terus kalau dia masih melanjutkan uptrendnya, kita belum tahu batas atapnya itu di mana. Nah, apa yang menyebabkan si SMDR itu bisa seperti itu? Kalau saya cermati ada di fundamentalnya, di mana rilis laporan keuangannya kuartal 1 itu 193 miliar. Nah, ini kalau teman-teman perhatikan beberapa tahun sebelumnya nggak pernah dia sentuh angka segini ya. Biasanya 2020 30 M, 3,7, 24 segala macam. Nah, dan angka ini bukan karena dia profit dari jual aset segala macam, memang ada dari operating profitnya. Artinya bisnisnya itu lagi growth. Seperti itu. Dengan book value-nya 0,4, saya rasa PE ratio 7,7 menjadikan saham ini cukup layak untuk dicermati. SMDR target saya kasih 500 untuk angka psikologis ya. Jadi dia all time high. Kemudian BEX atau Bank Banten. Nah, BEX ini hari Jumat terakhir ini dikerek naik ya, ini. Dikerek naik dengan ada volume yang cukup besar oleh RFXAYP. Nah, kebetulan saya juga mengamati saham ini pada waktu pagi-pagi opening itu si MG itu beli terus dia jual. Jadi dia habis beli terus dia jual. Kemudian ada masuk broker berikutnya yaitu si RF ini. Yang mengangkat harganya lagi, dia angkat terus MG juga ikut masuk. Tapi ternyata endingnya MG itu malah net sell tim ini ya. Jadi MG itu malah berjualan, endingnya seperti itu. Nah, cuman kalau saya pribadi melihat ini masih ada potensi yang cukup menarik ya, dimana dia sebenarnya sudah menembus
oh sorry, belum menembus ya. Dia masih angka 92. Dia butuh untuk break di atas 92 ini untuk bisa memastikan menembusnya untuk uptrend. Nah, namun saya masukkan ke watchlist karena menurut saya ini pergerakan sahamnya cukup menarik untuk dicermati. Ada beberapa broker atau bandar lah yang berperan di saham ini. Oke, target saya pasang di level 95. Terus berikutnya ada MNCN ya. Nah, MNCN, kita melihat MNCN ini mengalami penurunan yang cukup signifikan selama seminggu ini nih. Kalau kita lihat chartnya merah semua ya, nggak berhenti-berhenti. Nah, saya melihatnya itu dia ada di area menembus batas bawah dari Bollinger Band-nya ya. Nah, ini ya, area mulut bawah dari Bollinger Band-nya ini sudah ketembus. Dimana biasanya kalau ketembus ini memang sinyalnya buruk uptrend, tapi akan ada semacam technical rebound ya. Kenapa? Karena dia akan berusaha mencoba kembali ke area di dalam Bollinger Band-nya. Nah, kita lihat ya. Kalau dia udah ketembus, nah dia akan berusaha untuk kembali ya. Kembali ke area ini. Ini kan dia ketembus di candle yang ini. Nah, terus dia akan berusaha kembali. Seperti itu. Nah, kita lihat saja apakah si MNCN ini dapat kembali masuk ke area dari Bollinger Band-nya. Ada big distribution dari CS Credit Suisse buang barang 29,9 miliar. Nah, saya mentargetkan itu di 950 ya. Next ada ITMG. Nah, ITMG itu emiten batu bara ya, dimana sebenarnya kalau ekonomi pulih ini batu bara ini salah satu yang akan maju duluan ya, bersama dengan perbankan sektornya. Nah, si ITMG ada akumulasi besar-besaran dari CC Mandiri. Walaupun kalau kita lihat secara nominalnya nggak terlalu besar sih, cuma 4M versus DX Bahana 2,2 M ya. Ini coba kita lihat selama 1 minggu. Normal accumulation OD dan YPNI. Ya nggak terlalu lah ya. Untuk secara broker summary-nya dia nggak terlalu jauh terpautnya. ITMG masih sideways, saya targetnya juga nggak terlalu tinggi, 12.875. Cuman kita bisa berharap dengan kenaikan dari harga batu bara ya, karena harga batu bara ini saya amati beberapa saat ini strong ya, di 90 lebih nih. Yang terakhir ada WSKT. Waskita. Nah, Waskita ini kalau dia mungkin sekarang lebih agresif untuk menjual ruas jalan tol ya, apalagi program apa namanya SWF-nya itu kan sudah dibentuk tuh, manajemennya, direksinya, kepalanya siapa. Nah, dananya itu kan ada terkumpul. Kemungkinan mau dimanfaatkan oleh emiten-emiten untuk konstruksi atau salah satunya Waskita untuk menjual ruas jalan tolnya juga tuh. Seperti itu. Ini ada big akumulasi dari PD. Nah, kalau kita perhatikan sebenarnya jarang sekali ya PD itu sebagai big accumulation ini. Dimana PD ini kita tahu sendiri adalah sekuritas dari Indo Premier yang merupakan sekuritas yang biasa dipakai oleh retail ya. Coba kita cek selama 1 minggu. Nah, ada sedikit distribusi di BK dan LG. Cuman nominalnya karena hampir sama ya, ini ada kemungkinan kalau JP Morgan, sebentar saya coba cek dari asingnya. Waskita. 1 minggu ya, 1 minggu kemarin. Nah, ini ya. Foreign-nya masuk 18 miliar ya. Nah, berarti foreign-nya masuk nih, garis birunya menjulang ke atas, foreign-nya masuk, cuman retailnya yang keluar. Sorry, bukan retail, tapi lokalnya yang keluar ya. Jadi saya melihat ini masih ada cukup menarik, ada sentimen dari SWF. Walaupun sebenarnya juga cukup mengecewakan ya, SWF ini dari tahun lalu sampai sekarang tidak mengerek harga saham-saham dari konstruksi, bahkan cenderung turun. Ini saya pasang target nggak terlalu tinggi, ada di level 1150. Nah, jadi ini adalah saham-saham pilihan untuk dari tanggal 7 Mei 2021. Mungkin teman-teman juga bisa analisa lagi ya, disesuaikan dengan feeling ataupun hasil analisa teman-teman.
Seperti itu. Kalau ada dari teman-teman yang ingin membagikan hasil analisa, jangan sungkan-sungkan untuk ketik di kolom komentar ataupun masuk di grup Telegram saya Stockaholic. Nah, kita bisa berbagi informasi ataupun ilmu di sana ya. Sekarang sudah jam 1.47 pagi ya, subuh. Nah, saya juga sudah mulai ngantuk. Sekian dulu untuk video kali ini. Semoga teman-teman sehat selalu. Semoga teman-teman profit selalu. Dan untuk bagi yang merayakan Hari Raya Idul Fitri, nah, saya juga mohon maaf lahir batin. Oke, cukup sekian videonya ya. See you guys.